Eh, Barusan saya kirim contoh artikel ke Nisa ya, dari share saya. Sudah, Pak. Nah, sekarang silakan kalau misalkan mau ikutin prosesnya, silakan buka Fosviewer masing-masing. Di sini saya mau menyampaikan dulu bahwa Fosviewer dan Biblioseni atau RStudio ya, ini sebetulnya fungsinya hampir sama atau mirip, hanya saja mungkin ada beberapa fitur yang kalau saya pribadi sih melihat Biblio atau RStudio ini lebih mudah dibaca. Nantinya akan ada penampilan data yang lebih mudah dibaca. Sedangkan di Force Viewer ini biasanya saya manfaatkan lebih untuk melihat bagaimana hubungan antara satu keyword dengan keyword yang lain. Contohnya ya, kita coba create di sini. Kalau yang sudah buka Force Viewer silahkan mau diikutin silahkan. Ini ada create ya. Kalau tampilan Force Viewer sendiri ada beberapa ini ya, ada beberapa bagian ya. Di sebelah kiri ini ada create ataupun open. Ini open project yang sudah pernah kita buat. Di atasnya ini nanti ada network visualizations, ini visualisasinya nanti. Kemudian ada overlay visualization, ini biasanya tahun tahun ini ya, tahun berjalan di tahun berapa banyak publikasi atau banyak data di situ nanti akan muncul warnanya di sini. Kalau density visualization ini nanti makin banyak datanya akan makin terang warnanya biasanya. Nah, di sebelah kanannya ada visualization, ada scale-nya bisa diatur di sini ya tampilannya ya. Ada bisa bentuk circle, bulat-bulat nanti ataupun frames atau kotak-kotak. Nah, ini bisa diatur sendiri nanti. Silahkan di otak-atik sendiri. Nah, kita coba mulai create. Create ini saya masukkan data, create a map based on bibliographic data ya. Bibliographic data, next saja. Kemudian choose data source-nya pun sama dari read data from bibliographic. Oke, kemudian next aja. Nah, di sini ada pilihan nih, mau dari WAS, Scopus, atau dimension lain. Nah, sebelumnya dari kelas ini kalau pakai Fosviewer itu pakainya dari datanya dari mana? WAS, Scopus, atau dimension yang lain? Kayaknya UAS deh, pasalnya dari WAS ya? POP. Oke, dari POP ya. Paris or Publish ya. Oke, kalau sekarang kan kemarin kita ambil data dari Scopus ya. Nah, kita pilih Scopus, kemudian saya masukkan datanya. Saya simpan datanya itu kemarin di, sebentar saya cari dulu ya, bibliometrik. Nah ini di sini, bibliometrik. Kemarin, nah ini literasi digital, Scopus, Clean ya, nama data saya kemarin yang sudah jadi. Kemudian langsung next saja, next, saya menunggu. Nah di sini kalau data kita lengkap ini ada pilihan analisis yang bisa kita pilih di sini ya. Biasanya kalau kita ambil dari data POP, beberapa fitur ini nggak bisa diklik biasanya. Tapi kalau misalkan datanya lengkap, semua bisa dipilih. Ya, tapi harus satu-satu memang kelemahan dari Post Viewer memang nantinya kita harus create lagi gitu satu-satu. Misalkan sini kita mau pilih ke authorship atau yang sering saya gunakan dari Post Viewer ini. Co-occurrence, datanya bukan all keywords tapi keywords yang dari author saja. Biasanya saya pakai untuk Post Viewer, biasanya untuk mencari data ini aja, biasanya ya. Tapi kalau teman-teman mau pakai yang lain, nanti coba kita lihat semuanya. Sorry sebentar ya, saya angkat telepon dulu. Oke, sorry, saya lanjut lagi ya. Untuk post viewer, untuk analisis data bibliometrik, biasanya saya menggunakan hanya ini. Co-occurrence yang di sini ya, unit analisisnya dari unit analisis author keywords. Saya nggak pakai all keywords karena terlalu banyak nanti keywordsnya, ataupun index keywords saya nggak pakai karena index keyword ini keywords yang otomatis dari ininya, dari Scopusnya, bukan dari autornya. Kalau dari autor kan, autornya sudah paham betul ya,
apa yang ditulis dalam papernya itu. Nah, kemudian kita next next saja. Nah, di sini bisa kita atur nih, kita mau berapa threshold nih yang akan muncul di tampilannya nanti. Nah, ini kalau di sini 5 ini berarti ada keywords yang yang munculnya 5 kali minimal. Ya, kalau kita turunkan, nah kalau yang keywords yang munculnya minimal 4 kali itu ada 12 threshold nantinya, ada 12 ini ya, bulat-bulatan nanti ya. Kalau untuk melihat gambaran secara umum sih biasanya di sini dilihat 20 threshold yang muncul biasanya. Coba kita sesuaikan dulu. Nah, ini pas nih 20 threshold nih. Di sini berarti 3 kali keyword yang muncul, minimal 3 kali keyword yang muncul. Kalau keywordnya munculnya hanya sekali, nggak akan masuk di sini. Kalau 2 kali juga nggak masuk di sini. Ya, ini minimal 3 kali keyword yang muncul. Makanya muncul 20 threshold tentunya. Kita next saja. Next. Nah ini kalau host viewer, kalau kita mau ngambil data dalam bentuk Excel, ini kita harus copy dulu dari sini. Kita copy dulu atau kita export dulu. Export selected keywords. Nah nantinya akan dalam bentuk not kalau nggak salah ya. Coba kita ya export dulu ya. Nah di sini akan bentuk text file ternyata. Nah text file ini nanti baru kita kopas, kita pindahkan ke Excel. Ini kalau host viewer memang prosesnya ini ya lumayan panjang ya. Nah tapi kalau saya pakai host viewer itu biasanya hanya untuk melihat ini tampilannya saja, visualisasinya saja. Nah, seperti ini nih. Di sini ya kita nggak, karena datanya sudah di clean, kita nggak melihat keyword yang sama lagi ya kan. Kalau belum di clean, biasanya sini akan muncul double keyword. Ada yang sorry, digital literasi, ada yang muncul literasi digital, nanti muncul lagi digital literacies atau apa yang akan muncul semua. Ya, mungkin educational leadership atau manajemen apa educational management. Nah, itu mungkin kalau nggak kita merging atau bersihkan itu akan muncul banyak sekali eh, cluster ataupun result yang muncul nanti yang sama keywordnya gitu. Itu fungsinya cleaning data dari CSV atau Excel menggunakan Open Refine kemarin. Jadi seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini teman-teman bisa memanfaatkan AI mungkin untuk melihat atau untuk menganalisis data atau gambaran data yang sudah muncul dari post viewer ini. Kemarin saya sudah mencoba menggunakan AI itu ini, sebentar, saya coba lihatkan ya. Oke, analisis keokurensi literasi digital. Saya upload gambarnya, saya upload apa namanya hasil dari post viewer ke AI ini, kemudian di sini muncul nih analisisnya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk hasil penelitian nantinya. Ya, dari tema sentral literasi digital ini ada notnya atau lingkaran literasi digital paling besar di situ, makanya di sini disebutkan bahwa itu yang paling banyak dibahas. Ya iyalah paling banyak dibahas, soalnya kan kita kemarin apa pencariannya keywordnya pakai literasi digital kan kan gitu. Nah kemudian ini untuk mencari kira-kira gap analisis apa sih yang bisa kita teliti ataupun yang bisa kita gunakan untuk penelitian selanjutnya, nah itu bisa menggunakan bantuan ini. Itu. Nah, misalkan ini saya buatlah analisis gap untuk keterbaruan penelitian bidang manajemen pendidikan selanjutnya. Ya. Nah, di sini ada beberapa masukan nih. Manajemen strategis transformasi digital holistik misalkan. Nah, kalau gapnya dari analisis dari gambar itu, peta menunjukkan komponen-komponen seperti digitalizations, technology integrations, namun penelitian tentang bagaimana pemimpin pendidikan merumuskan, mengimplementasikan, dan mengelola strategi transformasi digital ini belum terlihat di apa nih di tingkat institusi K12 hingga pendidikan tinggi. Nah, masih perlu diperdalam. Nah, silahkan kalau misalkan ada yang mau meneliti tentang eh, ini apa namanya bagaimana pemimpin pendidikan ini merumuskan, mengimplementasi dan mengelola strategi transformasi digital yang komprehensif di tingkat institusi K12 atau pendidikan menengah ya ataupun pendidikan tinggi. Ini belum banyak nih ternyata nih berdasarkan dari data dari Postware tadi. Nah, fungsinya di situ. Jadi AI ini fungsinya hanya untuk men-trigger kita bukan untuk kita tergantung pada AI ini gitu ya.
Nah, pertanyaan penelitian mungkin bisa menggunakan beberapa pertanyaan seperti bagaimana model manajemen strategis yang efektif untuk transformasi digital di lembaga pendidikan, ya kan? Kemudian bagaimana manajer pendidikan menyeimbangkan inovasi digital dengan keberlanjutan finansial dan operasionalnya. Bagus ya ternyata ya. Kemudian bagaimana mengelola resistensi terhadap perubahan dalam proses digitalisasi. Nah, setiap perubahan pasti ada resistensi atau penolakan, atau ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Nah, itu bagaimana cara mengelolanya. Nah, ini bisa men-trigger kita. Kemudian ini berikutnya nih, ada masukan lagi, pengembangan dan manajemen kepemimpinan digital di seluruh jenjang. Nah, ini kepemimpinan digital, ada nggak sih kepemimpinan digital? Ada yang sudah meneliti belum kira-kira? Apa ada teorinya nggak, atau bisa diteliti apa nggak? Nah, itu bisa didalami mungkin ya. Nah, di sini fokusnya mungkin pada pengembangan kepemimpinan digital bagi para pemimpin incumbent yang sekarang menjabat, atau di berbagai tingkatan, sekolah dasar, ataupun rektor, atau pengawas. Nah, praktik manajemen lebih spesifik nantinya. Mereka terapkan dalam memimpin era digital tampaknya kurang menonjol katanya. Berdasarkan dari analisis Fosware tadi. Kepemimpinan digital ini kurang menonjol katanya, digital leadership di sini. Ya, hubungannya dengan misalkan dihubungkan dengan bagaimana pengaruh digital leadership terhadap eh, critical thinking siswa nantinya, atau critical thinking dari pengajarnya atau dari siapanya dengan SDM-nya. Itu bisa dihubungkan seperti itu dengan bantuan dari AI ini untuk men-trigger aja sebenarnya, bukan untuk kita tergantung dari AI membuat hasil penelitian ataupun membantu tulisan kita, enggak. Tapi hanya untuk men-trigger kita ide-ide yang kira-kira bisa kita eh, terapkan ya untuk penelitian selanjutnya. Kemudian di sini dari hasil analisis tadi, gap penelitian mungkin bisa juga tentang manajemen talenta digital di sektor pendidikan. Manajemen SDM ya, manajemen talenta itu nama lainnya. Nah, ini manajemen SDM ini. Aspek manajemen sumber daya manusia yang berfokus pada perekrutan, pengembangan, retensi, dan juga penilaian kinerja. Ternyata coba kita lihat, ada nggak di sini? Ya, manajemen SDM belum lengkap di sini, ya kan? Leadership, digital collaborations, nah, belum terlihat. Learning online, nah ini bisa bisa di ini ya, bisa digunakan, sorry, nggak bilang, bisa digunakan sebagai bahan untuk meneliti penelitian selanjutnya. Kemudian apalagi manajemen kualitas dan ekuitas di pembelajaran digital atau campuran. Belum ada nih yang meneliti tentang blended learning. Bahkan di MP aja belum ada nih. Pengaruh blended learning, masalah misalkan ini, peran blended learning terhadap peningkatan kualitas ataupun standarisasi atau skalabilitas atau apalagi prestasi misalkan mahasiswa atau siswa, itu belum banyak yang meneliti. Itu bisa diteliti nantinya dengan pertanyaan penelitian, misalkan apa saja indikator kunci eh, dan mekanisme manajemen untuk menjamin mutu. Nah, itu menjamin mutu, masuk ke penjaminan mutu juga tuh. Pembelajaran online ataupun blended berskala besar. Itu bisa dijamah ya, bisa diangkat untuk penelitian ya. Indikator kunci untuk menjamin manajemen mutu, pembelajaran online ataupun blended berskala besar. Itu coba bisa diteliti lebih lanjut. Kemudian bagaimana strategi manajerial untuk mengatasi kesenjangan digital. Nah, kalau blended learning atau online learning kan nggak semua mahasiswa atau nggak semua siswa punya device yang sama, punya device yang canggih ataupun yang bisa compatible, atau mungkin jaringan internetnya juga nggak sama ya. Nah, itu bagaimana caranya nih untuk mengatasi kesenjangan itu? Itu bisa diteliti juga. Bagaimana manajer pendidikan mendukung dosen atau guru dalam merancang dan menyampaikan pembelajaran online ataupun campuran yang efektif dan inklusif. Selama ini gimana pembelajaran online ataupun hybrid ataupun blended itu efektif apa enggak, atau inklusif apa enggak? Sedangkan inklusif ini kan semuanya harus terrangkul gitu kan. Sedangkan mahasiswa itu ada yang punya device yang bagus, ada yang device yang kurang, ada mungkin jaringan internetnya di rumah yang kurang, atau di kampus juga mungkin kurang. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, itu bisa diteliti lebih lanjut. Silahkan diangkat kalau mau angkat seperti itu. Itu ya, kalau saya memanfaatkan AI itu lebih ke arah situ. Nah, kemudian balik lagi ke Foursquare. Nah, ini kalau Foursquare ini saya lebih yang sering saya pakai dari Foursquare adalah saya suka tampilan dari data yang ditampilkan ini, network visualisasinya. Kalau overlay ini tahun terbitnya ya, eh, kalau yang warnanya kuning ini berarti baru baru terbit nih. Entrepreneurship Education ini berarti baru-baru ini atau tahun 2004 ini, masih baru gitu ya. Kalau yang warna biru atau ungu ini berarti dari tahun 2022.
Nah ini misalkan ini ungu nih, metacognition nih, ini berarti udah lama nggak ada yang neliti nih. Nah, yang entrepreneurship education ini berarti baru-baru ini ada yang meneliti. Kita bisa bisa juga menggabungkan nih antara digital leadership dengan entrepreneurship misalkan. Peran kepemimpinan digital terhadap entrepreneurship education itu bisa dalam meningkatkan entrepreneurship education itu bisa dijamah karena kita lihat dari hubungannya di sini belum terhubung nih antara digital leadership dengan entrepreneurship education. Nah, ini silahkan nih kalau mau misalkan dibahas. Kemudian blended learning ini hanya ada hubungannya dengan digital literasi, belum menyambung ke higher education, belum ada yang menjamah. Kemudian apalagi banyak ya yang bisa dilihat dari sini ya, Mbak, yang nantinya bisa diupayakan untuk penelitian selanjutnya ya. Ini yang saya suka dari Post Viewer, tampilan datanya sangat menarik. Nah, ini berarti digital literasi ini berarti paling banyak keywordnya di situ. Nah, Nah, dari kelemahannya, ini Fosviewer ini kalau misalkan kita mau melihat data yang lain, kita harus mulai create lagi sama. Create, kemudian next lagi, udah sebenarnya Scopusnya udah masuk tadi ya, next lagi. Nah, ini baru kita cari yang lain lagi, gitu. Kalau kita melihat ke authorship misalkan, dia datanya hanya seperti ini. Misalkan dari author atau organisasi ya. Next, kita mau lihat dokumen yang ada minimal dua, kemudian minimal member organisasinya satu misalkan. Atau dua, kalau kedua lima terlalu sedikit ya. Satu, oke kita next, next. Nah ini hanya muncul seperti ini. Ini kalau kita mau ngambil data ini kita harus ekspor dulu dari sini. Klik kanan, export selected organizations. Gitu. Nah kalau nggak mau, nanti kalau salah lebih suka pakai ngambil data ini dari bibliometrik Shiny, Shiny. Nanti kita coba praktekkan ya. Nah ini kita freeze saja. Saya nggak pernah, saya jarang ngambil data dari sini. Kalau teman-teman mau atau nggak mau pakai yang Biblio Shiny, pakein aja ya silahkan. Gitu. Ya, ini klik kanan, kemudian export selected file organisasinya. Nanti dia akan datanya akan berbentuk apa tadi, text file ya. Oh ya ini text files datanya nanti yang text files. Baru kalau misalkan mau diolah teks file itu dipindahkan ke Excel, Excel nanti dibuat grafik atau lain sebagainya, dimasukkan apa namanya histogram atau hologram itu silahkan, histogram atau apa namanya itu, histogram ya, benar ya, atau grafik terserah mau grafik seperti apa tampilannya silahkan. Nah itu kemudian kita finish saja. Nah kalau dari sini tampilannya hanya seperti ini bentuknya, karena di sini nggak ada masing-masing universitas ini nggak ada yang kolaborasi ya. Jadi dia masing-masing di Universitas Semarang sendiri, Terbuka UT sendiri, UNJ sendiri, Lampung sendiri masing-masing. Kalau misalkan ini ada kolaborasi penelitian bersama, mungkin nanti ada yang menghubungkan ini. Seperti itu. Oke, ini tentang post viewer. Nanti silahkan di otak-atik sendiri ya. Lihat dari sini, masukkan datanya. Kemudian silahkan nih dari data mana yang mau dilihat, yang mau dianalisis. Nah, kalau Foursquare ini lebih sering makanya itu yang co-occurrence. Ini fungsinya untuk ini nih. Kita lihatkan contoh ininya ya, contoh artikelnya. Ini loadingnya. Ini wakaf artikel ini dia menggunakan eh, ini kata-kata kunci ya, kata kunci dalam pencarian di Scopus atau WOS mungkin dia pakai wakaf, or Akaf or Wakif or Wakaf gitu ya. Dia dapat 581 judul, titel apa nih? Titel abstrak key. Oh, kemudian diolah ya, kemudian di combine word-nya jadi 390, setelah difilter manual jadi 319. Nah, kemudian tools analisisnya pakai Force Viewer, pakai RStudio dan pakai Excel CSV ya. Kemudian type analisisnya dia pakai apa nih? Ada Bradford ya. Breakfast Law ini dari Biblioshiny. Kemudian secondly, dia perform citation analysis. Nah, ada citation analisisnya. Kalau di Coursera ada citation analysis nggak? Ini ada citation analysis ya. Tapi tampilannya dia nggak terlalu ini, nggak terlalu misalkan citation analysis by author misalkan ya. Kita mau melihat
penulis mana yang paling banyak dicitasi gitu. Coba kita lihat minimal citasinya satu autor satu deh, nggak usah banyak-banyak. Ya. Kemudian minimal autor itu menulis dua dokumen atau punya dokumen atau minimal punya dua dokumen atau punya dua publikasi di Scopus gitu ya. Nah ini akan ada 14 threshold nih. Kita next saja, next. Nah ini kalau kita mau ambil datanya, kita klik kanan export selected authors gitu atau select all authors. Itu ya kalau mau ambil datanya. Kemudian kalau nggak ambil ya langsung saja kita klik finish. Nah ini di sini seperti ini. Datanya seperti ini aja, nggak ada hubungan-hubungannya sama sekali, nggak. Jadi kalau data yang lain kecuali ke occurrence kurang menarik ya, hanya seperti ini ya. Ini berarti yang lingkarannya lebih besar nantinya akan lebih banyak citasi biasanya. Citasinya lebih besar. Kalau yang kecil-kecil atau sama-sama makin sedikit citasinya. Itu ya terkait Fast Viewer ya. Jadi nanti bisa diotak-atik sendiri. Kalau saya jujur untuk Fast Viewer itu biasanya saya hanya menggunakan untuk yang data co-occurrence yang author keywords. Nah, coba kita lihat lagi di contoh artikelnya. Ini ada result discussion-nya. Di sini ada data summary of review. Ini dari Scopus datanya. Artikel growth pattern-nya ini pun dari Scopus. Yang kemarin yang waktu minggu sebelumnya kita buka Scopus itu ada analisis seperti ini. Nah, nilai lebih dari Scopus adalah bisa menganalisis data seperti ini. Jadi data ini bisa kita ambil untuk penelitian kita. Nantinya kita kopas, tinggal dimasukkan saja ini data dari mana. Dokumen growth buyer atau dari Springer ya. Kemudian ini most relevant authors di Wakaf. Nah ini nanti tadi yang ini bisa dipindahkan ke Excel, kemudian Excel itu dibuat grafik seperti ini. Seperti ini. Nantinya akan jadi most relevant authors in Wakaf. Jadi yang paling banyak digitasi penulis mana nih, gitu ya. Nantinya penulis ini, oh ternyata Muhammad Mu ini paling banyak digitasi. Berarti ini yang mungkin misalkan bisa menjadi rujukan ataupun tulisannya mungkin lebih bagus, gitu ya. Nah sekarang itu dari Fast Viewer ya. Sekarang kita masuk ke RStudio. Kalau masuk ke RStudio, kalau kemarin sudah diinstal, silahkan di sini diklik di plus ini ya, new file ini, tulis bibliometrics titik dua, kemudian biblioshiny, tanda kurung dan tutup ya. Kemudian kita run. Dipastikan kursornya atau terakhirnya di belakang kurung tutup ini. Kemudian kita klik run saja di sini. Kita tunggu. Ini tergantung jaringan biasanya. Kalau jaringannya nggak stabil, susah untuk masuk ke RStudio. Nah, terus sudah masuk nih. Kemudian bisa lancar. Nah, ini ada yang sudah bisa masuk ke RStudio atau Bibliometrics, Biblioshiny. Gimana? Semalam saya nyoba bisa sih Pak masuk Bisa ke ya? webnya. Ya, Oke, bisa yang lain juga mudah-mudahan bisa ya. Nah, di sini kalau mau eh, masukkan data, kita langsung masuk ke data saja ini. Data, kemudian kita import or load ya. Import or load. Nah, di bagian kanan ini nanti akan muncul seperti ini ya. Import or load ya. Please choose one to do. Nah, saya mau pakai import raw file ya. Kalau bibliometric files berarti nanti filenya itu sudah dari bibliometrics. Saya mau pakai yang raw saja, raw files. Kemudian, nah ini database-nya saya dapat dari bukan luas ya, tapi kita ganti ke Scopus. Tergantung dari data yang kita dapat dari mana. Nanti disesuaikan ini. Oke, kemudian saya masukkan filenya. Ini surname and initials, biar saja seperti itu. Kemudian saya browse, file saya itu ada di bibliometrics ini, di LD Scopus Clean. Nah ini. Oke, upload komplit, kemudian saya start saja. Nah, ini pertama kan seperti ini. Complete of metadata ada 91 dokumen dari Scopus ya. Yang sudah ada. Ini abstraknya excellent, excellent, excellent. Keywordsnya good, keyword good oke lah ya. DOA-nya acceptable, corresponding autornya poor. Nah, corresponding author ini kan kita nggak terlalu butuh ya, jadi nggak masalah. Corresponding author ini email dari penulisnya.
Kemudian keyword plus-nya critical atau atau nggak bagus. Nah, keyword plus-nya kan saya nggak pakai. Saya pakai paling keywords yang dari itu yang langsung ya. Keywords yang ini, yang good ini, ya kan. Kemudian science kategorisnya completely missing, hilang atau ini kategoris itunya hilang. Jadi nggak masalah kita nggak pakai itu soalnya. Itu ya. Setelah ini langsung aja kalau mau kita simpan ya kita plus di report ini nanti akan tersimpan. Langsung saja saya masuk ke itunya ya. Ini saya close dulu. Nah, di sini muncul seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau lihat di sini filter dulu, nih ya langsung dari sini overview, coba overview ke main information. Nah, ini kita bisa melihat data seperti ini nih. Ada time span dari apa dokumen itu ada dari tahun 2020 sampai 2025 ada datanya. Source-nya ada 67 source sumbernya. Kemudian dokumennya ada 91 dokumen, ya. Ini lengkap sekali, ada 318 authors. Author yang single author dokumen ada 5 saja, yang lain ada berarti ada pun lebih dari satu gitu ya. Kemudian author keywordnya ada 250 keywords, author keywords kan luar biasa. Nah, di sini langsung muncul nih bisa dalam bentuk tabel juga bisa. Nah, saya suka pakai Biblioshiny itu karena dia sudah kita nggak perlu harus memindahkan ke kalau Foursquare nanti kan kita harus download dulu ya. Kita ke text file, dari text file kita kemudian pindahkan ke Excel dulu. Nah, ini sudah otomatis kita bisa langsung ke Excel. Kita perlu data ini nggak? Kalau kita perlu data ini itu kalau di contoh contoh artikel itu tadi yang di sini. Nah, ini summary of the review. Kita masukkan di sini. Kemudian kita kita nanti apa namanya? Setelah ada data ini baru dianalisis nih di bawahnya. Dianalisis atau diolah. Tampilkan datanya dulu. Ini data ini yang ditampilkan di penelitian itu di RStudio. Ini ya. Nah, data ini kalau mau dimasukkan ya di ini tambahkan saja. Add result to report. Nah, ini kita tambahkan dulu. Oke. Nanti akan tersimpan di sini report ini. Oke, ini terkait main information ya, informasi utamanya atau informasi secara keseluruhan. Jadi kalau pakai Biblioshare ini kita nggak perlu download atau ekspor ke text file dulu, dari text file kita pindahkan ke Excel, nggak, tapi langsung sudah praktis kita langsung punya Excelnya. Oke, kemudian annual sales produksinya bagaimana? Annualnya per tahunnya, ya. Nah, 2020 ternyata dia masih sedikit. Kemudian 2000 pertengahan 2020 dan 2022 berarti 21 ya. Nah, ini udah mulai naik. Di 2022 dia ada 16 dokumen. 2023 masih sama 16 dokumen. 2024 paling tinggi ya ada 37 dokumen. 2025 masih rendah, masih 11 dokumen saja. Nah, ini bisa dianalisis tabelnya seperti apa. Nah, sudah muncul tabelnya langsung seperti ini. Artikelnya ada berapa langsung muncul di sini ya. Kalau mau tambahkan ya tinggal klik ini saja. Add to report. Nah, ini kalau mau ditambahkan nantinya kita bisa dari report ini bisa kita manfaatkan untuk data penelitian kita. Average citation-nya bagaimana per tahunnya? Oh, ternyata yang paling tinggi tahun 2022 average citation-nya. Kalau mau bentuk dalam table ya seperti ini. Gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Eh, Autornya tinggal kita bisa lihat most relevant author, berarti ini yang paling berpengaruh. Buat kita lihat most relevant authornya seperti apa. Oh, ini ada pilihannya juga nih, ada kategorinya, optionnya. 10 teratas author yang sering citasi ya. Oke, 10 saja cukup. Kemudian ini run saja nih, run the analysis. Nah, ini 10 orang yang paling sering citasi. Ada Hidayat H, ada Rahmawati Yuni apa Juli ini? Rahmawati Y ya. Tapi nggak tahu nih Yuli apa Yuni. Ada Awang, ada Generi, ada seperti ini tampilan ininya, eh, plotnya. Kemudian tabelnya kita lihat. Nah, kita mau pakai Excel bisa, mau pakai table seperti ini langsung saja bisa ya kan. Kita tampilkan dalam hasil penelitian kita nantinya. Ini kalau kita melihat seperti ini, nanti kita rubah seperti ini. Ini pakai data yang ini saja sudah bisa kan sebenarnya. Seperti ini datanya. Ya, oke. Ada locus law juga. Locus law kalau di sini pakai nggak ya di penelitian ini? Locus law. Ini top 10 cited global by documents. Ini apa nih? Top 10 most locally and globally cited references.
Ini authors impact-nya. Oh, bagus. Kemudian table science report. Nah, ini ada. Nah, ini pakai pakai apa tadi? Force viewer nih, yang bibliometric couplingnya. Karena kalau dari tampilan dari biblioshiny, kalau yang bibliometric itunya nggak bagus, nggak, maksudnya kurang kurang enak dilihat sebenarnya. Jadi apa namanya? Bibliometric coupling ya. Coupling, coupling. Coba kita lihat coupling di sini. Coupling itu ada di clustering. Clustering by coupling. Nah, itu kita lihat nih. Mau couplingnya mau apa nih kita? Tinggal disesuaikan ya, dokumen, differences, local stations, keyword plus, keywordnya, keyword author saja, kemudian apa lagi yang bisa kita itu kan, local citation, references, documents, oke, atau author saja ya. Kita coba lihat by authors ya. Oke, kemudian kita run saja. Nah, dia tampilannya hanya akan seperti ini. Nggak berbentuk yang menarik seperti di Foursquare ini. Karena Foursquare ini lebih menarik ya bentuknya ya. Kalau kita create berdasarkan author tadi. Coba kita ulangin lagi. Next, next, Scopus, oke, next. Nah, kita occurrence atau coupling ya. Oke, next. Kita kurangi jadi 20. Oke, next, next. Nah, udah muncul seperti ini. Nah, ini kelemahannya Foursquare, kita harus, kalau mau cari data Excel-nya, kita harus ekspor dulu. Oke, nggak perlu, kita next aja, finish. Nah, lebih menarik pakai ini kalau saya sampaikan tadi, ke occurrence-nya dari visualisasinya. Ya, dibandingkan dengan RStudio yang seperti ini. Ya, misalkan mau pakai ini ya nggak masalah, nantinya harus bisa menjelaskan atau dibaca atau dijelaskan dalam hasil itunya. Coba saya pakai dokumen ya. Kalau pakai dokumen seperti ini dia gambarnya. Ini bertumpuk-tumpuk di sini ternyata. Ya, ini beberapa perbandingan antara Postword dan Google Shiny. Untuk tampilan datanya atau visualisasinya memang lebih menarik ke Fast Viewer untuk clustering atau coupling ini. Tapi untuk tampilan data yang lain lebih mempermudah ini karena apa? Karena misalkan kita butuh tabel, ini langsung muncul tabel. Kita butuh Excel, langsung muncul Excel. Dari Excel itu kita mau buat grafik, lebih mudah buat grafik di Excel. Itu ya. Atau di sini pun ada grafiknya sebenarnya. Macbook pun ada. Kita bisa melihat Macbooknya seperti ini. Kalau mau pakai ini. Tapi dia lebih ke kurang jelas ya untuk dibacanya ya. Yang makin tabel ini berarti dia makin banyak muncul gitu. Tapi di sini juga ada kelebihannya juga. Kalau kita melihat dokumen nih, kita bisa melihat word cloud nih. Word cloud, nah ini word cloud. Kita misalkan mau dari mana ya? Keyword plus boleh, atau mau dari keyword author saja bisa. Ya, coba kita pakai keyword plus 50. Untuk keyword author ada berapa ya? Keyword authors. Ya. Oh juga, oke coba kita ya. Kita coba ya. Nah, dia akan bisa membuatkan kita seperti ini. Yang paling tebal atau paling besar detail literasi, berarti detail literasi paling banyak muncul. Ya, coba kita lihat tabelnya ya. Ini kan tampilannya ya. Nanti bisa kita masukkan ke dalam hasil penelitian kita. Tabelnya seperti apa? Nah, digital literasi muncul sebanyak 56 kali. Higher education muncul 15 kali. Digital leadership muncul 12 kali. Nah, itulah tampilannya seperti ini. Digital education, digital leadership muncul seperti ini. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang mau tanyakan? Nanti bisa disesuaikan dengan eh, kelebihan dari bibliometric analysis itu adalah artikel yang sudah muncul di Scopus bisa kita adopsi. Nantinya artikel yang sudah muncul di Scopus itu pakai data apa saja sih yang dianalisis. Nah, itu bisa kita tiru atau kita adopsi. Tapi datanya sesuaikan dengan tema kita atau yang kita search. Misalkan di literasi, nanti kita sesuaikan ini di literasi datanya yang kita dapat dari Biblioshiny ataupun Viewer ataupun Excel atau apa kemarin VSV yang kita gunakan datanya. Nah, itu bisa kita gunakan seperti ini ya. Consultations of journal dan lain sebagainya. Kira-kira sampai di sini ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Kayaknya masih pagi pada masih ngantuk ya. Alia Rahma gimana? Ya, Pak. Iya. Dianta, Dianta, Dianta ada Dianta nih. Kok nggak on cam Dianta parah banget.
Halo. Nah, Oh, baru pakai kerudung. Bapak, Sip. saya mau nanya, Pak. Ya. Kan kalau kemarin kan yang datanya Bapak kan banyak ya, Pak, hampir 89. 91. Eh, berapa sih? Pokoknya 80-an lah. Nah, itu kan berarti di Fosfora kan jadi cabangnya agak banyak. Kalau misalnya datanya sedikit, otomatis cabangnya juga sedikit kan, Pak? Apa Eh, gimana? Oke, di post viewer itu nanti bisa diatur tampilan datanya. Ini saya coba share lagi ya. Di post viewer ini bisa kita atur tampilan datanya nantinya. Ini misalkan saya create lah, ulang ya. Create, next. Sebentar, ini tampilan stop share-nya masih nutupin gambar next. Saya pindahkan dulu sebentar. Nggak bisa klik ya. Nah, udah. Next, next. Ini kan ini ya, concurrence dan outer outer keywords ya, kalau yang sering saya ini. Nah, ini bisa diatur, Dek. Ini mau yang muncul berapa threshold saya atur. Misalkan kita yang mau muncul 8 threshold, bisa. Nantinya keywords yang muncul di sini minimal itu 5 kali muncul atau 5 kali berulang keywordsnya. Dari penulis pertama, penulis kedua, penulis ketiga, atau dokumen pertama, dokumen kedua, dokumen ketiga gitu ya. Dari jurnal satu, jurnal 2, jurnal 3, itu minimal 5 kali muncul. Kalau keywordnya saya turunkan minimal 4 kali muncul, dia hanya ada 12 threshold yang muncul. Total keywordsnya ada 250 dari 80 sekian dokumen kemarin itu yang saya upload ini. Dari 80 sekian dokumen, ada total 250 keywords, author keywords. Nah, 250 author keywords ini yang muncul 4 kali ya, itu cuma 12 threshold saja, 12 keyword saja gitu. Yang muncul 5 kali itu cuma 8 keyword saja atau 8 threshold saja. Nantinya jadi 8 threshold atau 8 keywords ya. Kita coba nih, next. Ini munculnya 5 kali minimalnya. Next, next. Nah, ini saja nih yang muncul lebih dari 5 occurrence ya. Literasi 65 kali muncul, higher education 15 kali muncul, kemudian digital leadership 12 kali muncul. Nah, ini yang paling sedikit 5 kali nih. Ini entrepreneurship education. Kita coba finish ya. Nantinya klasternya hanya segitu saja. Hanya segini saja. Kita sesuaikan saja yang paling banyak muncul, yang sering muncul. Berapa kali muncul? Biasanya sih minimal 2 kali muncul. Karena apa? Karena itu pasti eh, lagi hype gitu ya. Itu kalau datanya sedikit ya minimal 2 kali muncul. Kalau ada yang 1 kali muncul nanti biasanya dia nggak ada hubungannya dengan sini atau nggak berhubung. Mungkin akan terpisah. Itu biasanya ada. Gitu ya, Dik. Kalau mau dinaikkan jadi 12 atau berapa tadi? Atau 8 juga bisa. Misalkan ini. Coba lagi. Next. Occurrence, oke. Next, by author. Kita naikkan misalkan jadi 6 6 kali muncul minimal, ada 7 threshold nanti yang muncul. Kalau misalkan kita turunkan 4 kali muncul minimal, jadi 12 threshold muncul, bisa. Ya. Nah, datanya seperti ini. Nanti akan ada 12 cluster atau 12 threshold, sorry. 12 threshold atau 12 keyword yang munculnya minimal 4 kali. Ini minimal 4 kali munculnya. Itu ya. Finish. Nah, seperti ini datanya. Nah, kalau untuk tampilan umum ya, untuk melihat tampilan umum tentang penelitian yang berhubungan dengan literasi, itu rata-rata biasanya 20. Biasanya 20 keywords ya, 20 keywords ya. Sehingga hubungannya ataupun visualisasinya nggak terlalu sedikit. Itu ya, Dik. Jadi bisa diatur kita mau berapa kali muncul yang mau kita teliti. Minimal berapa keyword yang sering muncul dalam dokumen yang kita ambil itu, yang kita punya itu, yang mau kita lihat. Oke, Pak, makasih. Jadi, yang lain ada mau tanyakan? Nah, kalau di Foursquare tadi ya, ini bukan membandingkan antara Foursquare atau Birbisa ini ya, tapi saya pribadi lebih sering memakai Foursquare itu hanya untuk yang tadi, yang visualisasi dari co-occurrence keyword itu. Nah, yang data-data yang lain kayak apa tadi, eh, apa namanya tadi saya lupa. Ini citation of journal, kemudian penulis yang berpengaruh,
Ya, 10 penulis yang berpengaruh di bidang literasi digital di Indonesia atau di dunia itu siapa saja sih? Nah, itu saya lebih suka pakai Biblioshare ini. Kenapa? Dia sudah lengkap dengan grafiknya, ada bentuk Excel-nya. Nah, dari bentuk Excel itu bisa kita manfaatkan. Itu ya kira-kira ya. Paham semuanya ya? Nah, tadi kan saya sudah kirim contoh-contoh artikel Scopus yang ke Khairunisa ya. Untuk UTS-nya, saya mau membuat artikel, tapi melihat atau strukturnya menyesuaikan dengan, silahkan mau artikel yang mana saja. Ada beberapa artikel itu kan disesuaikan dengan itu, tapi konteksnya sesuai dengan data yang teman-teman ambil. Bidang apa nih kira-kira? Mau bidang kepemimpinan pendidikan, bidang apa lagi? Manajemen sekolah, atau school management, atau apa, terserah. Tapi yang berkaitan dengan MP. Untuk struktur artikelnya, silakan menyesuaikan dengan contoh artikel yang sudah ada. Data-datanya apa saja yang diambil, ya manfaatkan CSV atau Excel, kemudian FastViewer, dan juga Biblioshiny. Itu ya. Itu berarti minggu depan atau 2 minggu ya? Minggu depan bisa ya untuk UTS. 2, jadi. Kayaknya 2, Pak. Soalnya kan bikin artikel dulu. Ya lah, bikin artikelnya juga ada contohnya. Kan materinya beda-beda, Pak, tiap Oh, part. Oke, sorry. Berarti minggu depan, oke deh, 2 minggu deh, kalau gitu deh. 2 minggu itu pengumpulannya ya. Berarti minggu depan kan UTS, berarti minggu depan kita nggak ketemu ya, nggak ada Zoom ya. Silahkan mengerjakan, minggu depan hanya mengerjakan, untuk instruksinya saya berikan hari ini. Membuat artikel, sesuaikan dengan contoh-contoh artikel yang sudah saya kirimkan. Sesuaikan saja data-datanya apa saja yang diambil dari artikel-artikel itu. Manfaatkan Excel atau CSV, kemudian FastViewer, dan juga Biblioshiny. Itu ya, jelas ya. Kalau sudah cukup, nanti jam 9.30 ikut kuliah umum di Prof. Yuli ya. Prof. Yuli itu dosen UNJ, beliau luar biasa. Adikbud, Adikbud mana ya dia beliau? Saya lupa Adikbud mana, tapi luar biasa. Beliau salah satu profesor muda di UNJ. Inspirasi dari para generasi muda di UNJ lah istilahnya lah. Dan salah satu penulis dari buku Deep Learning untuk Kemendikbudristek kalau nggak salah ya, kalau Deep Learning itu ya. Itu ya. Nah, nanti saya harap bisa join semua. Lumayan ada sertifikatnya, sertifikat nasional. Bisa untuk nambah-nambah dari SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah. Baik, kalau sudah nggak ada yang menanyakan lagi, minggu depan kita nggak ada Zoom, silahkan dikerjakan mulai minggu depan, waktunya 2 minggu, mulai hari ini deh, waktunya 2 minggu, membuat artikel untuk UTS ya. Untuk draft artikelnya ataupun struktur artikelnya menyesuaikan dengan artikel yang sudah ada, memanfaatkan Excel CSV, kemudian FastViewer, dan juga Biblioshiny untuk mengolah datanya. Kalau sudah cukup, terima kasih sudah bergabung, sudah on cam. Yang belum bisa on cam, mudah-mudahan lain kesempatan bisa on cam. Raden langsung on cam, Anin. Hampir langsung on cam. Langsung ada on cam, Ilham on cam. Oke, saya mohon maaf, banyak kesalahan, banyak kekurangan. Terima kasih, saya akhir sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, terima warahmatullahi kasih banyak Bapak. Wabarakatuh. Makasih, Makasih, Pak. Pak. Alif ya.